Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Yola minta izin untuk wawancara Ibu sebentar dengan tema COVID-19 pada saat ini. Jadi selama pandemi ini Bu mengetahui nggak apa itu COVID-19? Kalau mengetahui secara detail mungkin tidak, tapi kan sekarang berita di TV, di HP, di semua media kan itu sudah banyak berita. Nah, jadi setidaknya bahaya virus COVID-19 itu mungkin gejala yang ini kan insyaallah tahu. Apa yang dirasakan insyaallah bisa ngerti lah apa tuh virus itu gitu. Nah, kayak mana kejamnya virus itu kayak gitu. Minimal 50% lah mengetahui. Selama pandemi COVID-19 ini ada perubahan yang dirasakan nggak sama pandemi? Perubahan, mungkin kalau perubahan pasti ya, pasti. Mungkin kayak contoh kalau keluar kan sekarang harus pakai masker, terus nah interaksi dengan orang-orang juga harus dijago gitu. Nah takutnya kan bukan takutnya kayak kita balik bawa virusnya. Nah sedangkan kita di rumah kan juga punya keluarga. Itu sih yang kalau perubahan banyak lah gitu lah. Mulai dari pakaian, pakaian, yang dibawa, perjalanan terbatas kayak gitu, tidak bebas gitu kan. Kalau boleh tahu Ibu selama ini kerjaannya apa? Saya kerjanya itu ngajar di SMP. Tenaga pengajar. Jadi selama pandemi ada dampak sih bagi pendidikan, terutama bagi belajar mengajar? Teruntuk saya guru mungkin ngerasakan yang pertama itu kan jadwal ngajar kami berubah gitu. Nah yang awalnya tatap mukanya full dari jam 7 sampai jam setengah 1. Nah sekarang kan jadi berkurang gitu. Dibatasi. Jadi dibatasi, ketemu siswa jadi terbatas, interaksi dengan siswa jadi terbatas. Banyak kalau dampaknya terhadap kami siswa dengan pendidik itu sangat berdampak. Jadi dari waktu bertemu siswa, dari waktu mengajar sangat dikurangi. Jadi ada kekhawatiran tersendiri nggak kalau misalnya mengajar, ketemu siswa, ketemu staf guru, ada kekhawatiran tersendiri atau parnoan gitu? Kalau khawatir pasti khawatir karena kan untuk virus nih kita bukan sekedar nengok di TV gitu kan. Sekarang kan di lingkungan kita pun sudah banyak yang kena kayak gitu. Kalau khawatir pasti ketemu siswa kan macam-macam siswa. Terus siswa di sekolah juga banyak, guru pun juga banyak gitu. Nah, jadi kalau parno takut itu sudah pasti takut gitu. Jadi pasti takut. Untuk menjaga diri dalam melawan COVID nih gimana cara Ibu untuk menjaga diri Ibu dan keluarga? Kalau untuk jaga diri saya sebagai orang yang kerja di luar ya, mungkin yang pertama itu masker. Ini masker insya Allah kayaknya kalau kemana-mana pasti tidak dilepas gitu. Nah masker. Terus yang kedua hand sanitizer insya Allah bawa paling penting gitu. Nah karena tidak mungkin kan di segala tempat kadang ada airnya, itu kadang tidak mungkin gitu. Saat lagi di kelas cuci tangan. Terus paling pas balik sekolah, pulang sekolah ya usahakan cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, baru interaksi dengan keluarga kayak gitu. Yang paling penting hand sanitizer sama masker. Kalau di sekolah misalnya saat ngajar atau saat ketemu staf, ada nggak sih misalnya staf untuk mengingati udah boleh dekat, kayak ada nggak gitu? Alhamdulillah kalau di sekolah kami kayaknya protokol kesehatannya lumayan diterapkan gitu. Nah lumayan jaga jarak gitu. Tidak terlalu sekarang kan, untuk sekarang kurang untuk ngobrol-ngobrol, aktivitas ngobrol tuh kurang gitu. Alhamdulillah kepala sekolah sering mengingatkan tidak usah kumpul-kumpul dulu, tidak usah interaksi dulu kayak gitu, sering banyak saling mengingatkan. Kalau sekolah misalnya Ibu bawa bekal atau masih kayak biasa makan di sekolah atau tetap kayak biasa?
Nah, kalau di sekolah kami alhamdulillah kantin sudah tutup, tidak pernah ada kantin lagi. Makan itu baik siswa, staf guru itu bawa bekal dari rumah. Minum, makan itu bawa dari rumah. Tidak pernah beli lagi. Jadi kontribusi ibu sebagai tenaga pengajar dalam menangani COVID-19 ini gimana sih? Paling kontribusinya ya saya sebagai tenaga pendidik ya saling mengingatkan gitu, baik ketemu langsung sama siswa ataupun lewat media sosial kan, karena sekarang media sosial lebih aktif, ataupun juga saya mencontohkan diri sendiri gitu. Jadi depan anak saya harus pakai masker, nah supaya anak ngikuti seperti itu. Kalau di sekolah masih ada guru atau kepala sekolah yang atau anak didik pun yang masih abai terhadap COVID-19 atau masker terutama? Satu karena kami mahasiswa lumayan banyak ya, jadi kayaknya adalah satu atau dua, tapi sekolah alhamdulillah mengingatkan dan sekolah pun menyediakan masker bagi yang tidak bawa masker seperti itu. Gimana, ada nggak masalah? Jadi kalau menanya tanggapan ibu mengenai COVID ini gimana sih, yang semakin marak tidak pernah berhenti, gimana tanggapan ibu? Nah, kalau untuk virus corona nih sebenarnya banyak merugikan ya, terutama di dunia pendidikan. Nah, saya rasa sangat merugikan. Kenapa merugikan? Dari segi waktu gitu kan, apalagi untuk kami yang di daerah gitu. Nah, minat belajar siswa tuh kurang gitu, ditambah waktunya dikurang, jadi semakin berkurang kayak gitu. Terus belajar online, sistem belajar online itu kan kalau untuk kami yang di daerah itu sangat berpengaruh, karena tidak semua siswa punya HP, tidak, terus juga di setiap daerah jaringannya pun Bagus itu tidak memadai kayak gitu. Ada di satu daerah jaringannya bagus, ada di satu daerah jaringannya juga tidak bagus, jadi ya sangat merugikan gitu loh. Kami pun menyampaikan materi terbatas kan, karena waktunya yang terbatas, karena waktunya yang dikurangi, kita belum boleh tatap muka, jadi sangat berdampak gitu. Rasanya sangat dirugikan oleh corona nih gitu. Jadi siswa itu juga saat belajar online ngantuk lah, saat kegiatan lain lah. Kebanyakan pengalaman saya untuk belajar online nih siswanya lalai kayak gitu. Nah, lalai disuruh ngumpul hari ini jam 4, nyatanya tidak dikumpul kayak gitu. Sering lalai gitu. Yang rajin, kadang yang lalai makin lalai. Ditambah lagi kadang alasan tidak punya kuota, belum beli kuota, jaringan lemot kayak gitu. Lebih banyak efek negatifnya gitu semenjak sekolah online nih kayak gitu. Jadi kalau boleh tahu ibu dalam mengajar dalam bidang apa pelajarannya? Kalau ngajar itu saya guru PPKN ya. Sebagai guru PKN, cara ibu mengingatkan siswa untuk tetap semangat gitu, semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi COVID, cara ibu menyemangati siswa-siswa ibu? Paling saya mengingati saat lagi ngajar mungkin ya, untuk nasihat itu perlu lah bagi anak mungkin kan ya, supaya kita jangan sampai terlena kayak gitu. Jangan karena gara-gara COVID-19 nih pelajaran kita semakin tertinggal gitu. Nah, itu yang rugi kan bukan orang lain tapi diri kita sendiri gitu yang rugi. Nah, maunya kita sebagai guru ini kan walaupun belajar online, belajar tatap muka, materi itu tetap lanjut kayak gitu. Nah, sering sih dalam saat ngajar saya sering mengingatkan, mungkin di dalam grup kan kami punya grup. Setiap kelas kan punya grup masing-masing. Nah, di setiap grup itulah kita ngasih informasi, besok tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Walaupun corona, sekolahnya harus tetap semangat, sekolahnya belajarnya harus tetap jalan terus kayak gitu palingnya. Kalau siswa-siswa yang ibu tangani belajar kan lebih banyak yang excited untuk belajar atau lebih ya Allah corona ini kami capek, ngantuk segala macam, tidak ada kuota, sinyal jelek, atau
lebih banyak yang rajinnya atau yang excited atau yang lebih ya bodo amat lah gitu. Kalau sepanjang corona nih, kalau menurut penilaian saya lebih banyak kurang aktifnya gitu, lebih banyak ya ngikut baik gitu. Nah, lebih banyak tak semangatnya kayak gitu. Nah, alasannya tak semangat, sekarang kan kami sudah tatap muka, tapi tatap mukanya cuman dalam anak tuh seminggu sekolah cuman 3 hari. 3 hari pun baliknya cuman sampai jam 11. Itu udah ada istirahat. Nah, alasannya bosan Bu belajar kayak gini, udah ada istirahat, lapar Bu, belajar terus dari pagi sampai siang. Itu alasannya, alasan pasangan tatap muka. Nah, giliran belajar online, alasannya lupa Bu, malas Bu, udah ada kuota Bu. Nah, saya rasa kalau dalam suasana Covid ini belajarnya agak semangat dari anaknya agak kurang kayak gitu, agak melemah semangat dari anaknya kayak gitu. Karena kurang aktivitas di luar, jadi semangat untuk belajarnya jadi kurang. Kalau di sekolah tempat ibu mengajar disediakan fasilitas seperti masker, cuci tangan, atau bahkan kantin. Mungkin sekolahnya menyediakan makanan siap saji untuk staf pengajarnya atau gimana? Kalau di sekolah, kalau untuk protokol kesehatan itu insya Allah selain kita punya sendiri kan, sekolah juga alhamdulillah menyediakan masker, disediakan sekolah, tempat cuci tangan setiap sudut atau setiap kelas itu dikasih tempat cuci tangan, hand sanitizer, sabun kayak gitu kan. Nah, tapi kalau untuk makan itu kepala sekolah kami menganjurkan wajib bawa dari rumah. Bekal makan dan minum wajib bawa dari rumah. Nah, kami tidak punya kantin lagi sekarang. Ditutup. Selama corona ini tidak pernah dibuka. Anak-anak pun dilarang keras untuk jajan di luar kayak gitu. Wajib bawa makan dari rumah kayak gitu. Baik siswa maupun gurunya kayak gitu. Kalau udah di peraturan tidak boleh jajan di sekolah lagi, masih ada yang abai enggak terhadap makanan? Ini kan paling penting asupan kita kan. Alhamdulillah saya kalau untuk jajan anak enggak pernah jajan di luar. Insya Allah ngikuti, bawa bekal dari rumah insya Allah ngikuti. Kalau untuk jajan di luar anak enggak pernah lagi. Oke, jadi masalah belajar nih. Sekolah menyediakan enggak kuota gratis untuk siswa-siswanya agar tetap bisa mengikuti kuliah sekolah online? Karena kan kadang tergantung kuota sekolah online. Ada nggak sekolah di tempat ibu mengajar menyediakan kuota gratis untuk siswa-siswanya? Nah, alhamdulillah kemarin itu dapat, tapi sangat disayangkan tidak semua yang dapat kayak gitu. Itu entah tidak tahu. Itu yang dapat kuota bukan dari sekolah sih, sekolah cuman mengajukan. Katanya saya dengar keterangan yang ngasih kuota itu dari Kemendikbud kayak gitu. Nah, tapi sayangnya tidak semua kayak gitu. Cuman mungkin di satu kelas cuman 5-10 orang yang dapat kuota gratis kayak gitu. Tidak semua kayak gitu. Ada yang dapat, ada yang tidak kayak gitu. Terbatas juga. Oke, jadi kontribusi sekolah untuk menangani siswa-siswa yang nggak dapat kuota ini gimana? Atau dibiarkan saja untuk mengisi kuota sendiri, atau ada perundingan antara kepala sekolah dan staf guru untuk menyokong kuota gratis ini, atau pakai uang kas sekolah gitu? Nah, untuk kuota itu sepertinya sekolah tidak ada bantuan untuk kuota ya, tapi alhamdulillahnya sekolah ngasih keringanan. Seandainya ada siswa yang lagi tidak punya kuota, ataupun tidak punya HP. Nah, kami sepakat guru dan kepala sekolah, anak dipersilahkan ke sekolah untuk mengambil tugas. Setelah mengambil tugas silahkan pulang. Minggu depan kumpulkan lagi, seperti itu sih. Ke sekolah datang cuman ngambil tugas. Kemudian langsung pulang dan minggu depan dikumpulkan lagi, seperti itu kalau kontribusi sekolah ke siswa-siswa. Jadi udah ngasih keringanan sekolah, udah ngasih keringanan, sangat-sangat keringanan. Sangat-sangat keringanan, yang penting kan siswanya belajar gitu. Masih ada yang apa nggak udah kasih keringanan ke sekolah, tapi
tapi tugasnya juga ndak dikumpul gitu, masih ada yang kayak Ada beberapa kayak gitu, ada beberapa kayak gitu. Alasannya ndak punya HP, ndak punya paket, kita sudah kasih keringanan suruh ke sekolah kan, tapi anaknya masih lalai gitu. Nah, karena mungkin lalainya ngerasa santai kan, ndak dihukum juga kayak gitu, jadi santai. Banyak sih, adalah beberapa yang masih abai dengan kegiatan belajar di masa COVID-19 ini, masih banyak yang abai. Jadi semua kelas sekolah, staf guru bekerja sama untuk melawan COVID. Jadi kalau selama pandemi, ibu lebih sering keluar rumah atau di dalam rumah, atau seperti biasanya udah membatasi jarak berpergian? Alhamdulillah kalau saya lumayan takut ya, apalagi kan kita di rumah juga punya keluarga, takutnya kita keluar nanti kita yang bawa virus. Kalau saya sih membatasi, mungkin yang dulunya sering main kesini kesana keluar gitu. Kalau sekarang kalau ndak mepet, kalau ndak penting ya usahakan ndak pergi kayak gitu, cukup di rumah kayak gitu. Saya sangat membatasi karena juga saya lumayan takut dengan virus ini, jangan sampai kayak gitu kan, biarlah orang lain baik kita jangan sampai kena virus ini kayak gitu. Tanggapan sekeliling ibu, misalnya tetangga, keluarga mengenai ibu terlalu takut dengan COVID ini gimana? Atau tetangga atau keluarga menjauhi ibu, atau biasa-biasa aja mendukung untuk ibu melawan COVID-19? Karena mungkin kitanya di daerah ya, tinggalnya di kampung lah gitu, jadi pendapat orang tuh alah kenapa takut ya, tapi saya cuek, masa bodoh, terserah gitu kan yang ngejalani kita bukan orang lain, yang masa bodoh lah gitu. Nah, yang penting kan kita demi keselamatan keluarga kita kayak gitu. Kalau omongan orang terserah, tapi untuk tetangga alhamdulillahnya saya tetangga di sini lumayan paham tentang corona, ndak masalah, ndak ada sih yang bilang ngejek itu, ndak ada, malah lebih alhamdulillah mendukung kayak gitu. Malah disarankan kalau pergi pakai masker, kalau pergi baliknya langsung mandi ya. Alhamdulillah tetangga sini sangat mendukung. Oke. Jadi sekolah dibatasi untuk ketemu siswa, di lingkungan juga dibatasi untuk ketemu keluarga, masyarakat sekitar. Jadi kegiatan ibu untuk menghibur diri di rumah supaya keluarga nggak bosan, ibunya juga nggak bosan, itu apa yang ibu lakukan untuk menghibur diri? Alhamdulillah banyak ya kalau kegiatan untuk menghibur diri. Saya rasa semenjak corona ini sebenarnya banyak pelajaran baik juga yang kita terima kan. Ada hikmah juga lah, ada hikmah di balik musibah, itu benar. Kalau ditanya tadi apa sih yang buat saya terhibur, itu banyak. Salah satu contoh mungkin anak kayak gitu kan, bisa lebih kumpul waktu dengan anak lebih banyak kayak gitu. Itu juga salah satu jadi penghibur. Terus yang kedua, sosial media zaman sekarang kan, sosial media juga jadi penghibur. Terus yang ketiga, sekarang kan lagi musim tanaman kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya saya ngikuti nanam bunga, nanam cabai kayak gitu. Nah, itu salah satu jadi penghibur kayak gitu. Selain kita juga untuk mempercantik atau bercocok tanam kan, itu juga jadi buat obat gitu. Nah, jadi supaya tidak penat nian, jadi sebagai hiburan juga. Kalau untuk hiburan lumayan alhamdulillah, tidak terlalu penat lah kayak gitu. Banyak hiburan yang didapatkan kayak gitu. Jadi tidak terlalu bosan lah kalau di rumah. Jadi tidak harus hiburannya, tidak harus rekreasi keluar ke mall, itu tidak jadi masalah untuk yang kayak gitu. Karena di rumah juga nyaman kan, dengan kita nanam bunga itu alhamdulillah nyaman kayak gitu. Jadi lebih banyak waktu dengan keluarga. Lebih banyak waktu dengan keluarga. Nah, salah satu lagi mungkin kalau kayak aktivitas biasa kan kita lebih banyak aktivitas di luar. Nah, kalau sekarang aktivitas banyak di rumah. Nah, jadi sekarang nih lebih sering buka Google, kadang nemu resep, dicobalah masak kayak gini, masak kayak yang gini. Awalnya kurang hobi, bisa masak, jadi lebih hobi masak karena lebih banyak waktu di rumah tadi kayak gitu. Terus COVID ini udah
udah lebih 1 tahun. Tahu nggak sih ibu apa saja gejala-gejalanya? Kan setiap orang katanya kan beda-beda gejalanya. Apa ibu mengetahui semua gejala-gejalanya atau tahulah batuk misalnya flu atau gimana? Kalau untuk mengetahui secara rinci mungkin enggak ya, karena saya eh, Bukan tenaga kesehatan juga. mungkin kalau secara umumnya mungkin tahu lah. Yang pertama katanya kan berita-berita itu kan pilek, terus hilang penciuman, hilang rasa kayak gitu. Nah paling yang kasar-kasarnya kayak gitu. Nah paling kami di rumah supaya terhindar dari itu, seandainya ada yang ngarah-ngarah kayak gitu, berusaha diobati secepat mungkin kayak gitu. Mungkin lebih banyak konsumsi buah, sayur, vitamin lah kayak gitu, supaya jangan gampang sakit kayak gitu. Jadi lebih menjaga diri sendiri lah. Menjaga diri sendiri. Pada ketular kan lebih bahaya. Jadi di khususnya di dekat kediaman ibu sudah ada vaksinasi atau di sekolah mungkin kan disediakan, mungkin ada rencana kepala sekolahnya atau kepala desa untuk vaksinasi atau masih omong kosong? Kalau soal vaksinasi sejauh ini saya belum dengar, belum ada informasi bakalan divaksinasi, kayaknya masih jauh, belum ada kayak gitu. Belum ada dengar informasi, belum ada informasi yang akurat, belum ada juga baik di sekolah maupun kepala desa itu belum ada konfirmasi. Kayaknya kalau vaksinasi dalam waktu dekat mungkin belum. Kalau seandainya ada rencana vaksinasi, ibu bersedia untuk vaksinasi atau kayaknya aku nggak akan ketular gitu? Nah, kalau untuk vaksinasi mungkin kalau saya ya jujur saya sekarang tergantung daerahnya masing-masing. Tapi seandainya di daerah sudah kepala desanya atau perangkatnya semua divaksinasi, insya Allah ya kami siap juga ikut divaksinasi. Kalau di sekolah juga belum ada rencana-rencana? Belum, kalau di sekolah belum. Jadi tanggapan ibu masalah vaksinasi pasti banyak yang nggak mau, apalagi disuntik katanya kan. Vaksinasi pasti disuntik. Nah, gimana cara ibu, misalnya ada siswa ibu yang nggak mau vaksinasi, mana cara ibu untuk mengingatkan supaya bisa ikut vaksinasi demi kebaikan diri sendiri? Ya paling kan memotivasi, terus kasih tahu ke anak baiknya divaksinasi itu apa kayak gitu, demi diri siapa kayak gitu. Selain demi diri kita sendiri kan demi orang banyak. Ya, paling sekedar memotivasi kayak gitu. Nah kalau kita untuk memaksa kan tidak bisa kayak gitu, itu tergantung diri dia lagi. Nah paling kita memotivasi supaya dia tahu baiknya divaksinasi ini apa sih kayak gitu.